Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Gibeon yang Tuhan kasihi. Sebentar kita akan mendengarkan firman dan merenungkannya. Oleh karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau yang terus memelihara setiap iman kami ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengar dapat terus bertumbuh dan berbuah, membawa kami dalam keserupaan Kristus Yesus Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan kembali membahas tentang keraguan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri judul Jari si Peragu. Keraguan Thomas dan kesetiaan Kristus. Oleh karena itu mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Konteks ayat bacaan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika Tuhan Yesus baru saja dibangkitkan. Dan sebelumnya di perikop di atasnya dijelaskan juga bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya, kecuali Thomas. Nah, Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah ketika bacaan atau ayat firman Tuhan yang kita baca ini, Saudara, mengingatkan kita, dan sering kali kita mendengar dan dibahas bahwa seharusnya kita tidak seperti Thomas yang tidak percaya dan menuntut tanda. Kita tidak boleh ragu, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Saudara, kalau kita kembali kepada peristiwa atau konteks bacaan ayat firman Tuhan, kita harus melihatnya dari sudut pandang murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan tidak hanya bangkit dari kematian, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Puji Tuhan, haleluya untuk itu. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Ketika itu Bapak Ibu, peristiwanya terjadi pada bacaan yang kita baca. Kenapa? Mari kita satu persatu melihat. Ketika konteks ini terjadi Bapak Ibu, ketika semuanya diizinkan Tuhan, ketika dia menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Oleh karena itu kenapa bacaan ini menjelaskan kembali, ya. Dan Bapak Ibu, adalah sangat tidak mudah bagi Thomas untuk langsung percaya. Kenapa? Saudara, ketika itu ada begitu banyak hal yang terjadi dan pasti mereka mengalami yang namanya overwhelm. Ya, perasaan yang begitu berkecamuk. Satu saat gurunya mati, Bapak Ibu Saudara, tapi di hari yang ketiga, bahkan Maria Magdalena di perikop sebelumnya, ya, memberitahukan kepada murid-muridnya. Pasti ada sebuah perasaan yang berkecamuk. Ada suatu perasaan yang pasti satu sisi excited, saudara,
tapi juga ada yang takut, khawatir, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Thomas, saudara, dalam konteks ini, dia merasakan, loh, kok cuman saya yang tidak melihatnya? Teman-teman saya melihatnya. Dan pasti ada satu pergumulan batin di dalam diri Thomas ketika itu. Dan ketika sama seperti ketika kita hari ini, ya, ada mungkin teman-teman kita melihat dan menyaksikan, ya, ada satu peristiwa besar, dan ketika mereka cerita, tentu kita punya respon yang sedikit berbeda. Masa sih? Apakah itu betul terjadi? Dan seterusnya. Sudah yang dikasih Tuhan, ya, keraguan Thomas menunjukkan dia jujur dengan hatinya. Ada sesuatu yang dia sedang ungkapkan. Saudara, bukankah hal ini bisa jadi juga kita alami hari-hari ini? Terutama hari-hari ini, di mana segala sesuatunya seperti berjalan penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana kita mendengar berita-berita kesedihan hampir tiap hari, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Thomas ketika itu mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan keraguannya. Saudara, dia pasti gundah, dia pasti ada di dalam kegalauan yang sangat. Kenapa? Karena teman-temannya, dia mendengar berita, tapi dia sendiri sepertinya, loh, kok aku yang tertinggal? Kok aku tidak melihat? Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang mengaku percaya, tetapi sesungguhnya hidup mereka atau hidup kita adalah hidup tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar. Bisa jadi di dalam kehidupan kita, kita percaya hanya karena apa kata orang. Hanya karena mungkin kita ikut orang tua kita ikut pasangan kita, dan seterusnya. Ada satu kesepakatan dalam society, dalam sebuah komunitas. Ya sudah, aku ikut komunitas ini, aku merasa aman di sini. Aku merasa secure ketika diriku diasosiasikan menjadi pengikut Kristus atau beragama Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika ada pertanyaan, ada kegalauan, ada keraguan, kita membiarkan hal itu terjadi. Saudara, seakan-akan ya sudahlah, mungkin seperti ini harus hidupku berjalan, dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat Thomas, ini bukan pertama kalinya dia mempertanyakan satu hal. Kalau kita kembali di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ini adalah saat ketika Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan pulang ke rumah Bapa menyiapkan tempat bagimu. Dan dijawab oleh Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, tipikal Thomas adalah tipikal orang yang memakai logika, memakai pikirannya. Ketika dia tidak tahu, dia menanyakannya. Ketika tidak jelas, saudara, mungkin sebagai murid, saudara, seperti kita waktu dulu, ya, ketika dijelaskan oleh guru kita tidak jelas, kita angkat tangan dan kita meminta penjelasan lebih lanjut. Dan kata Thomas di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebuah pernyataan yang berani, yang salah satu menjadi ayat yang populer, yang sering kita dengar Bapak Ibu Saudara. Pernyataan bahwa Yesuslah sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, dan itu dimulai dari sebuah pertanyaan, dari curiosity, dari keingintahuan Thomas tentang pernyataan gurunya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ketika engkau ada di dalam keraguan, sadari satu hal, bahwa bisa jadi itu menunjukkan bahwa kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang tidak sempurna. Dan bisa jadi itu terjadi ketika ada proses perjalanan kehidupan kita mengiring Kristus. Ada banyak hal-hal yang saudara dan saya tidak bisa menjawabnya. Termasuk ketika kita ada di dalam masa-masa pandemi ini. Ada begitu banyak iman yang tergoncang. Ada begitu banyak pertanyaan. Ada begitu banyak keraguan. Tapi percayalah, itu menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah manusia
yang penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan keberdosaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, tetapi saudara, satu saat ada satu kutipan dari Tim Keller yang berkata begini, iman seseorang dengan mudah runtuh dalam semalam jika ia dalam hidupnya gagal untuk mendengar dengan sabar semua keraguannya yang akhirnya dapat dihilangkan setelah perenungan yang panjang. Jadi ketika saudara ada di dalam kegalauan, ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak ketidakmengertian hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah, saudara hadapi itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jujur kepada diri kita sendiri. Dan bisa jadi ada di dalam komunitas saudara, di kelompok-kelompok sel saudara. Saudara, biarlah mereka mengerti keterbatasan kita. Saudara, apa yang kita pertanyakan, apa yang kita ragukan. Saudara, ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam sebuah perenungan, saya percaya Tuhan akan memberikan jawabnya. Dia tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara ada di dalam keraguan. Dia tidak akan terus membiarkan saudara ada di dalam ketidakmengertian saudara. Saudara, tapi satu hal, hari ini mari kita jujur dengan hati kita. Mari kita ungkapkan semua keraguan kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang yang sudah ditebus oleh orang-orang yang sudah ada di dalam sebuah proses pengudusan yang datang daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Oleh karena itu ketika semua ini ada, keraguan ini muncul, pertanyaan demi pertanyaan ada di dalam setiap hati saudara. Mari saudara hadapi saudara. Jujur, be open. Dan saya percaya saudara, keterbukaan kita dapat membuat kita ada dalam sebuah perenungan. Dan perenungan itu akan kita temukan jawabnya. Di dalam perenungan itu, saudara akan menemukan jawabannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ada dalam sebuah status quo. Ya, ada begitu banyak orang Kristen, ya sudah nggak ngerti. Yang penting pokoknya aku percaya deh. Saudara, saya percaya apa yang ada di dalam hatimu, saudara, itu dapat dimengerti oleh pikiran kita. Dan saya percaya Roh Kudus memampukan saudara untuk melakukannya. Saudara, jangan biarkan keraguanmu, saudara, itu terpendam dan tidak terungkap. Dan akhirnya saudara hanya mengikut Kristus ya karena ikut-ikutan. Saudara, karena orang banyak mengikuti, ya sudah, saudara, you follow the crowd. Engkau mengikuti orang banyak itu. Dan kita cuma percaya, tetapi sesungguhnya ada begitu banyak proses pengenalan yang kita abaikan di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Berikutnya yang kita lihat saudara dalam peristiwa di Thomas ini Bapak Ibu, yang luar biasa adalah Yesus datang lagi untuk Thomas. Saudara, di atas ya Yesus sudah menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan berikutnya dia menampakkan dirinya dan berkata damai sejahtera bagi kamu ya di depan murid-muridnya. Tetapi ketika itu Thomas tidak ada, bukan? Dan akhirnya ada pertanyaan dan keraguan daripada Thomas. Tapi yang luar biasa adalah Yesus datang lagi untuk Thomas. Keraguan Thomas tidak menghentikan kasih Kristus dan kerinduannya agar Thomas percaya. Keraguan Thomas, pertanyaan Thomas, kegalauan, ya suasana batin Thomas ketika itu. Apakah betul dia bangkit? Bukan berarti bisa kita lihat dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menyatakan keraguannya, bukan berarti dia tidak percaya, tetapi apakah betul aku ingin melihat dan merasakan yang teman-temanku rasakan. Kalau Tuhan menampakkan diri kepada mereka, kenapa dia tidak menampakkan diri kepadaku? Dan saudara, yang luar biasa adalah Yesus datang lagi untuk Thomas. Dia datang lagi. Dia menampakkan dirinya lagi. Keraguan Thomas tidak menghentikan kasih Kristus dan kerinduannya agar Thomas percaya. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua dikatakan ayat yang ke-13, kalau kita tidak setia, ia tetap setia, sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi suasana batin dari Bapak Ibu Saudara hari-hari ini.
Tapi percayalah, saudara, menyembah Tuhan yang setia. Allah kita di dalam Kristus Yesus, Allah yang setia, Allah yang rindu untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kasih-Nya. Dia rindu untuk datang kepada setiap saudara, di dalam setiap pergumulan saudara, di dalam setiap keraguan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan bisa jadi tidak perlu untuk dia datang kembali, ya, khusus berbicara kepada Thomas. Karena saudara kalau lihat perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas berada bersama-sama dengan mereka. Ya, dan di sana dikatakan kemudian ia berkata kepada Thomas. Saudara, after 8 days, setelah 8 hari Bapak Ibu, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap Allah yang setia. Meskipun mungkin butuh waktu, mungkin kita bertanya-tanya, kapan jawaban ini akan ada? Kapan ini semua bisa dijelaskan? Kenapa penderitaan ini harus aku alami? Kenapa hal-hal yang buruk yang aku hadapi dalam masa-masa yang sulit ini? Kenapa aku tidak seperti orang-orang yang lain? Ada dalam keadaan yang mujur, yang untung, yang selalu sehat, selalu dicukupkan, dan seterusnya. Mungkin hari ini saudara belum mendapatkan jawabannya. Tetapi Thomas mengalaminya. After 8 days. Selama 8 hari. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam 8 hari itu bukan 8 hari yang mudah bagi seorang Thomas. Dia adalah salah satu murid Kristus, saudara. Dia rasul, saudara. Ya, pasti ada satu pertanyaan, ada pergumulan. Mungkin dia tanya sama temannya, gimana sih? Kemarin itu persisnya gimana? Saudara, kapan? Lewat mana? Apa yang dia katakan? Seperti apa? Coba ceritakan, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktu, ada masa. Tapi kita tahu, Yesus datang lagi kepada Thomas. Keraguan Thomas tidak menghentikan langkahnya, tidak menghentikan kasih Kristus dan kerinduan Kristus untuk membuat Thomas itu percaya. Saudara, C.S. Lewis saat pernah berkata begini, but the great thing to remember is that though our feelings come and go, His love for us does not. Though our feeling come and go, ya, meskipun perasaan kita itu datang dan pergi, tetapi hal yang paling penting harus diingat adalah walaupun perasaan kita datang dan pergi, namun kasih setianya atas kita tidak berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita pegang kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa setiap kebenaran adalah kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Thomas, Bapak Ibu, bisa jadi ini menjadi pergumulan seumur hidupnya sampai dia mati. Tetapi butuh 8 hari akhirnya Yesus datang lagi. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah, Yesus yang sama yang saudara dan saya sembah, Yesus yang akan terus menghampiri saudara. Dia akan datang, dia akan dengan setia menyatakan kasih-Nya, menyatakan kerinduannya untuk membuat setiap saudara mengerti dan mengenal siapa Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, though our feeling come and go, His love for us does not. Dan berikutnya yang paling akhir yang kita dapat ambil dari peristiwa keraguan Thomas adalah apa? Apa yang membuat akhirnya dia percaya? Tidak hanya ketika Yesus menampakkan dirinya kembali dan berkata-kata secara khusus kepada Thomas untuk mencucukkan ya jarinya itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa, Saudara? Nah, Saudara di poin yang ketiga ini yang saya mau sampaikan adalah Yesus merujuk Thomas pada dirinya dan karya salibnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa lihat dan kembali membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Dikatakan begini, ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Thomas menjadi satu-satunya rasul, saudara, yang bisa jadi yang secara fisik ya memegang, ya, menyentuh tubuh Kristus yang baru saja bangkit dari kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, jari si peragu ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya mencucukkan jarinya kepada tangan Kristus, kepada lambung Kristus. Saudara dikasih Tuhan, karya salib Kristuslah yang membawa iman Thomas kembali dan memeliharanya sampai akhir. Karya salib Kristuslah, tangannya yang lubang karena paku, saudara, lambungnya yang tertusuk oleh tombak itu, Bapak Ibu Saudara. Karya salib Kristus, kematian dan kebangkitan Kristuslah yang mengembalikan iman Thomas. Dan demikian dengan saudara dan saya hari ini. Ketika engkau ragu, ketika engkau ada begitu banyak pertanyaan, ketika ada begitu banyak hal yang engkau tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara, hanya kematian dan kebangkitan Kristus, karya Kristus yang sempurna, yang akan mengembalikan iman saudara, membawa iman saudara kembali kepada Kristus Yesus yang setia. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu pandang salib Kristus, kembali mengingat karya kematian dan kebangkitannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, peristiwa si jari si peragu ini mencucukkan, mengingatkan kembali kepada apa yang Kristus sudah kerjakan bagi Thomas. Dan di situ respon Thomas, dan di sana dikatakan, saudara, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia berkata, "Ho kurios, ho theos." Sebuah pernyataan yang berani. Ada begitu banyak orang yang bicara, ya, orang yang menentang kekristenan tentunya berkata bahwa, "Oh, itu cuma ungkapan kekagetan saja, Pak." Mungkin dia katakan, "Oh iya benar, ya Tuhan," gitu ya. Saudara ya, seperti ada begitu banyak kita yang latah ketika ada hal-hal buruk atau hal-hal mengejutkan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin ada kucing lewat, saudara. Mungkin gelas kita jatuh, saudara. Lalu saudara mengatakan hal ini. "Oh ya Tuhan, oh ya Allah," gitu ya saudara ya. Tapi saudara, mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi. Bapak Ibu, poin yang terakhir ini kita belajar bahwa Yesus merujuk Thomas pada dirinya dan karya salibnya. Karya salib Kristus yang membawa iman Thomas kembali dan memeliharanya sampai akhir. Ketika Yesus berkata, "Taruh di sini Thomas. Taruh. Mana? Jarimu itu. Jari si peragu. Taruh di lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya tadi jelaskan, saudara, ada begitu banyak keraguan orang tentang bagaimana respon Thomas berbicara, "Ya Tuhanku, ya Allahku, ho kurios, ho theos." Saudara, ada satu pernyataan dari John Stott di dalam bukunya Why I Am a Christian. Dikatakan begini, "I could never myself believe in God if it were not for the cross." Saya tidak dapat percaya kepada Allah jika bukan karena salib. Mari kita bersyukur untuk salib Kristus. Ketika saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita percaya, Bapak Ibu Saudara, salib Kristuslah yang membawa iman kita utuh di hadapan Tuhan. Bawa keraguan Bapak Ibu Saudara kepada salib Kristus. Dia yang setia memampukan kita berkata, "Ya Tuhanku, ho kurios, ya Allahku, ho theos." Saudara, tentang hal ini ada begitu banyak orang yang menentang. Mereka salah satunya percaya atau berkata begini, "Oh, itu cuma ungkapan kekagetan." Saudara harus tahu bahwa di dalam abad pertama, saudara, ketika rasul-rasul hidup, adalah sangat sulit atau tidak mudah orang untuk dengan mudahnya berkata YHWH atau Yahweh. Saudara, ini bukan satu perkara yang gampang, saudara. Ya, itu bisa jadi dituduh sebuah pernyataan yang menentang Allah. Saudara, tapi ini tidak terjadi. Saudara,
Saudara, dengan yakin dan pasti Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dan kalau itu kaget Bapak Ibu Saudara, harusnya Thomas mengatakannya itu ketika dalam keadaan ruangan yang terkunci, saudara. Terus tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya, ya, orang pribadi yang lain yang tidak ada, atau selain rasul-rasul, teman-teman Thomas di situ, tiba-tiba ada pribadi yang menunjukkan. Saya percaya kalau waktu kaget, saudara, ya kagetnya di awal, bukan di akhir, saudara. Tapi ada proses, ada jeda, saudara. Dan itu terjadi. Jadi ini bukan ungkapan kekagetan. Yang pertama karena ada jeda waktu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena pada waktu itu tidak gampang orang ngomong YHWH. Thomas sedang menyatakan bahwa Kristus adalah Allah. Satu pribadi dalam Allah Tritunggal yang saudara dan saya percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti bahwa ini adalah wujud pernyataan iman bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Dan memang Yesus adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kiranya ini akan menjawab setiap keraguan saudara dan saya. Bawa keraguan kita kepada salib Kristus. Dia yang setia memampukan kita untuk mengakui dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah." Di dalam salib Kristuslah keraguan saudara dan saya terjawab. Di dalam salib Kristuslah, karya kematian dan kebangkitan Kristuslah, saudara, setiap ketidakmengertian kita, saudara, diteguhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika saudara ada di dalam satu kondisi dan keadaan di mana saudara sedang mempertanyakan Tuhan, saudara, jangan biarkan keraguan saudara disimpan dalam-dalam dan akhirnya kau bawa sampai kau mati. Tapi ungkapkan sebagai sebuah kejujuran hati seorang murid yang sedang mempertanyakan sesuatu kepada gurunya. Saya percaya keterbukaan hati kita menunjukkan bahwa kita berdosa, kita tidak mampu, kita manusia yang terbatas. Dan biarlah di dalam keterbatasan itu kasih karunia Tuhan nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, olehnya mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-20, 28 dan 29, akhirnya dia berkata, saya ulang sekali lagi. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkaulah telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, statement yang terakhir ini menunjukkan bahwa Yesus pun tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh Thomas. Dia tidak bilang begini, "Oh bukan, aku bukan Allah, aku bukan Tuhan." No, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kalau itu hanya ungkapan kekagetan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus atau Kristus yang sudah bangkit itu tidak perlu merespon seperti ini. Tetapi yang dikatakan adalah di sana dikatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus berbalas, dikatakan kata Yesus kepadanya itu kepada siapa? Kepada Thomas. Dia berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Tidak ada kata denial di situ. Ya. Bahkan dalam pernyataan ini dengan jelas, sepertinya Yesus mau memberi penekanan. "Ya, benar apa katamu. Aku Tuhanmu, aku Allahmu." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini biarkan kasih Kristus menjamah setiap kita. Biarlah karya kematian dan kebangkitan Kristus, saudara, menjawab setiap keraguan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini saudara masih belum mendapatkan jawabannya. Tapi mari datang di bawah kaki salib Kristus. Pandang dia. Pandang kasih karunia-Nya yang saudara dan saya alami setiap hari. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di sanalah jawabannya akan memuaskan hati saudara. Dan kiranya ketika di masa-masa yang berat ini Bapak Ibu Saudara, kita semua berdoa, Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang tetap hidup dalam keraguan. Tidak ada di antara kita yang akhirnya hidup dalam sebuah pertanyaan besar. Dan kita menutup mulut kita, membiarkan hati kita ada di dalam sebuah ketidakjelasan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia.
Dia datang lagi kepada Thomas. Dia rindu untuk Thomas percaya. Dia rindu untuk Thomas mengalami dia. Demikian juga hari ini, Tuhan yang sama. Tuhan yang datang kembali di dalam setiap kehidupan saudara. Merindukan setiap kita untuk terus ada di dalam sebuah perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.